Halo semuanya, pada hari ini aku akan menjelaskan mengenai cara untuk mengerjakan praktikum Microsoft Word PT Cipahem, yaitu praktikum pertama. Jadi, kalau kalian lihat pada ketentuan soal praktikum Microsoft Word, pertama-tama kita harus merubah paper size kita menjadi legal. Jadi, aku saranin kalau misalnya kita itu pertama-tama mengganti paper size dan mengganti margin kita. Caranya bagaimana? Pertama, kita ke tab layout. Lalu kita pilih size, lalu kita pilih, yang kita butuhkan itu adalah paper size legal, jadi kita pilih legal. Lalu untuk margin, di sini ada tulisan bahwa margin atas sebesar 4 sentimeter, bawah 2 sentimeter, dan selanjutnya. Oleh karena itu cara gantinya, kita ke bagian margin, custom margin, lalu di bagian sini kita klik backspace, lalu kita ganti menjadi 4. Lalu bagian bawahnya itu seperti ketentuan, 2, lalu bagian kiri seperti ketentuan juga, 3 sentimeter, dan bagian kanan 3 sentimeter. Kalau sudah, kita tinggal klik OK. Nah, di sini cara untuk mengecek bahwa kita sudah benar dalam mengatur margin adalah, kalau kita lihat di bagian atas, margin sesuai ketentuan itu sepanjang 4 sentimeter. Di bagian kiri ini ada namanya penggaris atau ruler, dan bagian atas juga ada namanya penggaris atau ruler. Untuk margin atas, ketentuan 4 sentimeter kita bisa lihat di kiri ini ada angka 1, 2, 3, 4 yang diwarnai dengan abu-abu. Nah, di sini menunjukkan bahwa margin kita itu sudah benar. Begitu juga yang kiri dan yang kanan. Yang kiri menunjukkan angka 1, 2, dan 3. Lalu, untuk selanjutnya kita bisa mulai mengetik eee isi dari surat tersebut. Nah, sebelum kita mengetik isi surat tersebut, kita lihat apakah kita membutuhkan yang namanya ketentuan untuk jenis font. Nah, di sini tidak ada ketentuan mengenai jenis font ataupun ketentuan mengenai ukuran font. Oleh karena itu, kita langsung saja ketik nomor I garis miring CDC garis miring 9 garis miring 2015. Lalu kalau kita lihat dalam isinya, ada penanggalan September. Namun, kalau misalnya kita mulai dari kanan, justified right, semuanya terbawa ke kanan. Oleh karena itu caranya ada dua. Yang pertama, kita klik tombol tab pada keyboard kita. Ini merupakan cara pertama. Untuk cara kedua, kita bisa melakukan hal seperti ini. Pertama, kita klik bagian atas ini, kita klik di mouse kita itu tombol kiri. Lalu, kita klik tab. Dikarenakan kita sudah melakukan, klik siku-siku hitam ini di angka 12, ketika kita klik tab pada keyboard kita, maka, spasinya itu akan langsung lompat ke, eee, angka 12 ini. Lalu kita klik saja kita tulis saja September 2015. Nah, di sini, ini kan kurang ke kanan, oleh karena itu kita bisa sedikit geser bagian atas untuk ke kanan nih. Nah, untuk selanjutnya, kita tinggal, klik enter. Nah, di sini Koko saranin untuk, melakukan pengisian isi dari surat ini, kita mulai dari, klik layout. Nah, di sini ada yang namanya paragraf lalu spacing. Spacing-nya ini kita turunkan sampai 0. Mengapa demikian? Hal ini untuk, memperkecil spasi dari, surat tersebut, sehingga di sini kita enter saja 2 kali, "Yang terhormat, titik." Lalu di sini jangan lupa kita menggunakan paragraf justify atau Ctrl J. Lalu untuk yang kedua, nama. Untuk yang ketiga, kode. Selanjutnya nama.
Nah, untuk selanjutnya di sini ada huruf C besar. Namun, ini merupakan suatu fitur, oleh karena itu kita hanya perlu untuk, mengetik isi dari, seluruh surat tersebut seperti biasa, yaitu Kifahim adalah perusahaan mainan di Jepang yang didirikan pada tahun 1950. Pokok langsung saja supaya, mempercepat waktunya. Jadi, ini hasilnya ketika semuanya sudah diketik. Nah, ketika sudah mengetik semuanya, cara untuk mengisi tabel adalah sebagai berikut. Jadi pertama oh, sorry. Jadi pertama kita bisa mengetik penanggalan, tempat, serta waktu. Itu tinggal klik enter. Lalu, seperti yang cara pertama, kita tinggal klik bagian ini sampai sampai ada tombol tanda siku-siku hitam. Lalu dari sini tinggal kita tap. Nah, di sini kita tulis saja hari, tanggal, minggu, 27 September 2015. Nah, dikarenakan kalau kita lihat pada soal, di sini ada yang namanya spasi sebelum hari dengan, paragraf atasnya. Oleh karena itu kita perlu enter sekali lagi. Lalu untuk kalimat kedua, kita tap lagi, 4. Nah, untuk, caranya supaya sama seperti yang ini atau spasinya itu lompat, kita tinggal klik tombol tab. Nah, di sini lompatnya baru sampai sini, oleh karena itu kita klik tab lagi, sampai lompatnya itu atau sampai spasinya itu sejajar dengan yang atasnya. Karena di sini sudah sejajar, kita tinggal lanjut mengetik saja, yaitu Tokyo. Selanjutnya juga sama, waktu 12 sampai selesai. Ini udah lihat aja. Nah, di sini juga ketika sudah mengetik bagian hari, tempat, dan waktu, tinggal di tombol enter saja. Nah, untuk melakukan pembuatan tabel, pertama-tama kita ke tab insert. Jika sebelumnya Anda berada di tab home, maka sekarang berada di tab insert. Lalu kita klik tombol tabel. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kolom yang kita butuhkan ada 4 kolom dan barisnya itu ada 4 baris. Oleh karena itu, kita pilih saja 4 kali 4. Klik enter pada bagian ini. Lalu di sini kita tinggal tulis isinya. Pertama-tama jenis, harga, diskon, harga bersih atau net. Lalu untuk kolom kedua, platinum, gold, dan silver. Lalu, supaya semua tulisannya menjadi ke tengah, kita tinggal drag semua isi dari tabel ini, kita ke tab home, lalu kita klik bagian pada paragraf ini, kita pilih center. Nah, kalau bisa kita lihat, kata jenis harga, diskon, dan harga bersih, serta platinum, gold, dan silver itu sedikit tebal. Karena itu kita bisa drag bagian kiri ini, lalu kita klik bold. Untuk yang atasnya juga dilakukan dengan cara yang sama. Lalu kita tinggal tulis isinya. Nah, di sini kalau kita bisa lihat, ini itu dalam bentuk, koma. Sedangkan kita itu, eee, berada di Indonesia. Jadi, di sini kita bisa menggunakan titik. Jadi 1.500.000. Nah, kalau misalnya kalian tidak menggunakan titik atau koma, itu tidak masalah, hasilnya akan tetap sama. Contohnya seperti ini. Namun, supaya menyamakan seperti apa yang tertulis, aku akan menggunakan titik. Silver juga dilakukan dengan cara yang sama.
Untuk diskon, kita tulis saja XXX. Untuk harga, karena ini tidak perlu untuk ditulis. Untuk selanjutnya, kalau kita bisa lihat, eee, bagian paling bawah adalah bagian penutup. Bagian paling kanan itu ada tulisan "Hormat kami, Hiroyui". Nah, bagaimana caranya? Jadi, pertama-tama kita klik enter sebanyak spasi yang dibutuhkan. Kalau sini aku klik 3 kali ya. Lalu kita ke bagian yang paling kanan align right. Di sini kita tulis saja "Hormat kami", koma. Nah, di sini ada tulisan sambung nih, tulisan miring. Nah, caranya itu gampang ya, ini itu merupakan jenis font. Jadi, kita tulis saja seperti biasa, Hiroyui. Untuk yang bawahnya juga sama, Hiroyui. Nah, di sini kalau kita bisa lihat, ini kan, semuanya itu rata kanan. Nah, caranya supaya tidak rata kanan adalah, jadi ininya, bagian yang ini, bagian yang ini, putih-putih ini kita geser, ini juga sama, bagian putih ini kita geser, bagian putih ini kita geser, ini juga sama, bagian putih ini kita geser. Lalu, kalau misalnya kita lihat, tulisan untuk Hiroi ini, eee, hurufnya itu berbeda ya. Namun, ini tuh caranya kita bisa mencari jenis font yang sama. Kalau di sini, jenis font yang benar itu adalah Edwardian. Nah, ini hurufnya itu kecil sekali, jadi kita, perlu meningkatkan font size-nya. Kita pilih yang sesuai. Sini, tinggal kita sesuaikan saja supaya terlihat rapi. Nah, setelah semuanya selesai, lalu hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah melakukan atau menambahkan mailings. Jadi, dikarenakan kita ingin mengirimkan surat ini kepada 5 orang, kita perlu, menambahkan resipien baru. Jadi, caranya itu adalah kita ke tab mailings, kita pilih bagian select recipients, lalu type a new list. Nah, perbedaan dari type a new list dengan use an existing list adalah type a new list digunakan untuk, di saat ketika kita baru atau pertama kali membuat daftar dari orang-orang yang ingin kita kirimkan surat kita ini. Jika use an existing list, maka kita sudah memiliki daftar dari orang-orang yang kita ingin kirimkan surat ini. Kita pilih type a new list. Nah, di sini kalau bisa kita lihat, kolom yang kita butuhkan itu adalah nomor, nama, kode, dan alamat. Sedangkan di sini tersedianya itu berbeda, yaitu title, first name, last name, dan selanjutnya. Oleh karena itu, kita bisa klik customize column. Lalu kita klik delete, yes. Untuk mempercepat, kita arahkan kursor pada tombol delete ini. Dalam keyboard kalian, kalian tekan enter, lalu tekan huruf Y. Lalu diulangi sampai semuanya terhapus. Selanjutnya, kita ingin menambahkan kolom baru, yaitu mulai dari nomor, nama, kode, dan alamat. Jika semua kolom sudah selesai, maka kita tinggal klik OK. Nah, di sini kita cuma dikasih 1 baris, sedangkan kita butuhnya 5 baris untuk 5 orang. Oleh karena itu, kita klik new entry. Selanjutnya kita isi saja. Nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5. Kita isi kolom nama, Satsuna F. Seyai. Selanjutnya, Amuro Selanjutnya, Vira Yamato. Kita isi semuanya ya.
Oh iya, kalau misalnya, aku kecepatan, kalian bisa pause dulu ya, lalu kalian ulangi. Nah, jika semua sudah terisi, kita tinggal klik oke. Nah, di sini kita tinggal pilih folder mana yang ingin, tempat folder yang kalian sudah bikin, lalu kalian simpan di tempat folder tersebut. Nah, di sini Koko simpan dalam folder Koko sendiri ya. Koko tulis praktikum 1, link kalian, lalu PT Cipahe. Nah, di sini extension-nya itu berbeda. Extension untuk mailing atau daftar dari orang yang kita ingin kirimkan itu, bersifat MDB. Sedangkan kalau misalnya kita lihat, extension dari atau tipe dari Word, kita bisa lihat itu titik .docs. Nah, di sini tinggal kita klik save aja ya. Lalu, supaya kita, ingin merubah dari tulisan nama, kode, dan alamat menjadi, yang sesuai kita inginkan, kita tinggal blok satu huruf ini, jangan sampai keluar, kita blok sampai sini saja. Lalu insert merge field, kita pilih sesuai, disesuaikan saja nama, selanjutnya kode. Nah, apabila kalian misalnya ngedekat terlalu luar seperti ini, contohnya seperti ini, ngedekat terlalu luar seperti ini, nah, maka bagian bawahnya akan, naik ke atas. Nah, hal ini sebenarnya gampang ya, ini tidak ada masalah, tinggal diklik enter aja. Selanjutnya alamat. Nah, jangan lupa kita juga perlu melihat yang di isinya apakah ada hal yang sama yang perlu kita insert merge field. Jika kalian bingung bagian mana yang perlu kita masukkan insert merge field, kita tinggal klik Ctrl F. Lalu kita klik seperti ini. Nah, di sini ada dua, yaitu mulai dari nama dan kode. Kita mulai isi satu-satu. Nama, lalu kode. Nah, cara untuk melihat apakah kita sudah benar dalam, mengisi mailings tersebut, pada type mailings, kita klik preview results. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini sudah benar ya, Setsuna FCA itu orang pertama. Kodenya itu OO dan alamat dia itu berada pada Sanjung Sangedo, Kyoto. Untuk melihat orang kedua dan seterusnya, kita tinggal klik next record. Kita lihat juga bawahnya apakah berganti. Kita lihat, nah ini, cara assemble dan kode. Kita lihat juga BF, Celery, BF. Nah, oleh karena itu, maka kita sudah benar. Kita tinggal mundurin saja. Nah, pada bagian ini, untuk yang kita perlu lakukan selanjutnya adalah pada bagian tulisan Cipahem sampai dengan Zeohim. Kalau misalnya kita lihat, pada paragraf ini terbelah menjadi dua kolom. Caranya adalah, pertama kita ke tab insert, lalu kita blok satu paragraf ini. Jangan sampai keluar ya. Jadi kita pastikan sesuai dengan huruf terakhir, yaitu setelah titik. Lalu kita ke bagian, ke bagian layout. Kita ke tab layout, lalu kita pilih kolom, lalu pilih 2. Nah, kalau misalnya kita lihat, huruf C ini, itu besar ya. Jadi caranya itu kita blok bagian C ini, kita ke tab insert, lalu kita lihat di sini, pada bagian teks ada yang namanya drop cap. Drop cap ini kita tinggal pilih yang sesuai ya. Kalau misalnya in margin, maka ini di luar paragraf. Kalau drop ini di dalam paragraf, oleh karena itu kita pilih yang sesuai drop.
Nah, untuk melakukan garis tengah, caranya itu ada 2. Yang pertama, melakukan secara manual yaitu shapes. Lalu kita tinggal luruskan saja, lalu kita pilih yang sesuai. Ini cara pertama. Cara kedua adalah kita blok seperti awal tadi, lalu kita ke bagian desain, bagian layout. Nah, di sini kan abu-abu. Jadi caranya itu sebelum kita melakukan drop cap, seperti ini, kita perlu melakukan kolom dulu. Jadi caranya itu harus kolom dulu ya, jangan drop cap dulu, kolom dulu. Kita ke more columns, lalu kita pilih line between. Kita klik OK. Nah, ini sudah otomatis dan ini itu, garisnya itu simetris ya. Jadi sesuai dengan, besaran atau panjang dari paragraf ini. Lalu pada C ini kita tinggal sama seperti awal, kita tinggal pilih drop. Nah, di sini ini kalau kita lihat sudah sesuai ya. Jadi kita ke bagian kolom. Nah, pada bagian kolom ini kita lihat diskonnya ini masih XXX. Sedangkan kalau berdasarkan ketentuan, diskon ini diisi menggunakan rules. Jika kodenya UC, maka diskonnya 20%, kodenya BF, diskonnya 15%, dan seterusnya. Nah, ini itu caranya gampang ya. Pertama, kita ke bagian mailing. Kita ke tab mailings, kita pilih rules. Di sini kita pilih if, then, else. Lalu bagian field name ini kita isi dengan kode. Comparison-nya itu equal to berarti artinya sama dengan. Berarti comparing-nya ini harus persis. Jadi kalau misalnya di sini tulisnya UC dan di sini itu 20%, ini semua maksudnya jika kita memiliki kode, kodenya ini semuanya sesuai dengan yang kolom mailings tadi yang kita sudah isi ya. Jadi kalau kodenya ini berisi tulisan UC, maka akan keluar teks 20%. Nah, di sini kosong. Nah, hal ini dikarenakan orang pertama itu Setsunefsie itu memiliki kode OO, sedangkan yang kita isi tadi baru UC. Nah, oleh karena itu kita tidak usah, eee, panik, jadi kita ulangi saja rules. Nah, kita gunakan diskon kedua yaitu BF, lalu kita tulis 15%. Selanjutnya sama. Nah, kalau misalnya kita lihat akhirnya di tabel ini kita terisi 5%. Nah, untuk tabel selanjutnya kita bisa lihat juga nih, apakah sudah sesuai antara kode OO dengan diskon ini. Kalau kita lihat orang kedua, yaitu Amurore itu memiliki kode UC. UC itu diskon 20%. Dan selanjutnya, nah kita lihat semua sudah terisi. Nah, ini itu untuk kolom platinum dulu ya, teman-teman. Untuk kolom gold dan silver itu caranya itu sama, namun karena ini, cara untuk mengisinya ini memiliki banyak cara alternatif, untuk alternatif lainnya itu yaitu seperti ini. Nah, untuk cara kedua ini sebenarnya gampang ya. Jadi kita, eee, arahkan kursor kita ke yang bagian pertama, lalu kita blok bagian ini, bagian diskon ini, kita klik copy, lalu bagian ini kita klik paste. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat, tinggal di next record. Nah, ini kan masih kosong. Oleh karena itu caranya juga sama. Kita untuk yang orang kedua, bagian ini kita copy, kita paste. Orang ketiga, oh, orang ketiga langsung. Jadi kalau misalnya kalian ingin langsung semuanya, caranya itu blok atau nah, nah kita blok langsung satu tabel ini. Jadi kita bagian sampai kursornya ini menjadi panah, lalu kita klik copy atau Ctrl C, lalu bagian ini tinggal Ctrl V atau paste. Kita lihat yang kedua, nah ini akan terganti semuanya ya teman-teman. Ini tuh cara paling singkat. Namun kalau, kalian menggunakan cara ini, kalian harus pertama-tama tahu cara paling awal dulu ya, yaitu rules satu-satu seperti yang tadi telah dijelaskan. Nah, selanjutnya untuk harga.
Kalau misalnya, eee, harga bersih, maka ketentuannya itu adalah harga dikurang diskon. Nah, caranya itu kalau misalnya kita lihat di ketentuan, untuk harga net diisi menggunakan formula, yaitu pada bagian layout, tab layout. Nah, kalau misalnya kalian tidak memiliki tab layout ini, itu kalian berarti masih di luar tabel. Kalau di luar tabel tidak akan muncul. Oleh karena itu kita harus masuk ke dalam tabel terlebih dahulu, lalu ke bagian tab layout, kita klik formula. Nah, untuk rumusnya ini sama seperti ketika kalian menggunakan Excel, yaitu jenis itu kolom A, platinum kolom B, gold kolom C, dan silver kolom D. Jenis itu barisan pertama, harga barisan kedua, diskon barisan ketiga, dan harga bersih barisan keempat. Jadi, caranya itu adalah B2 dikurang dengan B2 dikali, nah dikalinya ini menggunakan simbol bintang ya teman-teman. Simbol bintang itu ada pada angka 8. Jadi supaya, kalian tidak nulisnya seperti ini 8, jadi kalian klik dulu shift pada keyboard kalian, lalu klik tombol 8, maka akan keluar simbol bintang. Lalu B2 simbol bintang B3. Nah, di sini artinya adalah jadi B2 atau 1.500.000 dikurang dengan 1.500.000 dikalikan dengan 5%. Nah, pada, number format ini kita bisa pilih sesuai dengan kemauan kalian ya, atau sesuaikan juga dengan, eee, suratnya. Nah, kalau di sini aku sih nggak bermasalah, eee, untuk formatnya apa, intinya jika kalian rumusnya sudah benar, itu berarti aku anggap benar. Nah, kalau di sini kan kita Indonesia itu menggunakan rupiah, jadi number formatnya aku pilih yang rupiah aja. Nah, di sini paste function-nya ini kita kosongkan saja, kita klik OK. Nah, kalau misalnya kita lihat hasilnya itu sudah benar ya, 1.500.000 dikenakan diskon 5%, maka hasilnya menjadi 1.425.000. Nah, ini itu, jika kalian hasilnya itu berbeda, berarti ada kemungkinan besar kalian menggunakan koma. Lalu kalau misalnya kalian menggunakan koma, maka hasilnya menjadi 1,43 atau, angka lainnya selain 1.400.000, Nah, kalau misalnya kalian seperti itu, kalian bisa mengganti kode atau tanda titik ini, tanda koma ini menjadi tanda titik. Nah, kalau misalnya kalian tanda titik itu hasilnya seperti ini, 1,43, berarti di laptop kalian itu menggunakan koma. Jadi di laptop masing-masing itu berbeda-beda ya, bisa menggunakan titik dan bisa menggunakan koma. Kalau menggunakan titik, berarti kalian pada setting laptop kalian itu sudah menggunakan region Indonesia. Kalau masih dalam tanda koma, berarti kalian menggunakan region yaitu negara barat seperti Amerika Serikat. Kalau misalnya kalian ingin mengganti hasilnya, sedangkan ini sudah diganti harganya menggunakan simbol titik, jadi kalian tinggal arahkan kursor bagian ini, lalu klik kanan pada mouse kalian, klik update field. Nah, untuk tabel kedua juga sama ya. Kalian bisa ke tab layout, lalu formula, kita pilih C2. Nah, mengapa C2? Hal ini dikarenakan 1 juta ini berada pada kolom C, gold ini berada pada kolom C, dan harga ini berada pada barisan 2. Jadi C2 dikurang C2 dikali B3. Number formatnya juga sama. Ini juga kalau misalnya kalian tidak menggunakan number format, maka hasilnya juga seperti ini tidak apa-apa ya. Jadi hasilnya kalau misalnya kita lihat ini sesuai ya, 1 juta dikurang 5% berarti 950.000. Ini juga sama, kita ke bagian formula, lalu D2 dikurang D2 dikali D3. Oke, nah ini sebenarnya sudah benar. Kalau misalnya kita ingin melihat untuk orang lainnya, apakah rumus untuk orang lainnya itu sama atau benar atau salah, maka kita bisa ke tab mailings, lalu bagian preview results, kita ke next record. Untuk orang kedua yaitu Amurore, untuk orang ketiga, orang keempat, dan orang kelima. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini juga masih XXX ya. Jadi caranya itu sama seperti tadi, kita ke bagian ke nomor 1 ini,
kita arahkan kursor kita sampai mengganti menjadi tanda panah, lalu kita klik Ctrl C atau copy, lalu bagian ini kita klik Ctrl V atau paste. Nah, di sini kalau misalnya dia turun ke bawah tinggal backspace saja atau dimunduri. Nah, di sini kalau misalnya kita ganti untuk orang kedua, nah di sini semua keganti ya. Kalau misalnya kalian tidak menggunakan cara itu, kalian juga bisa menggunakan cara yang satu-satu seperti tadi, yaitu seperti ini, yaitu kode equal to, misalnya di sini UC, di sini 20%. Nah, ini tinggal klik oke aja ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita sudah mengisi tabel, kita sudah mengisi mailings, maka isi dari surat ini itu sudah selesai ya. Jadi kita tinggal mengisi bagian header dan footer. Jadi ini mulai ke arah desain. Sini, oke. Jadi satu halaman ya, satu halaman. Nah, kalau misalnya kita lihat di soal, bagian footer atau bagian bawah itu lebih sedikit ya. Jadi kita mulai dari bagian bawah dulu. Gampang, caranya kita arahkan kursor kita ke paling bawah, lalu kita klik 2 kali pada mouse kita. Sampai muncul seperti ini. Lalu kita tulis saja model kit builders World Cup 2015. Lalu kita arahkan ke bagian tengah. Kita ke tab home, lalu kita pilih center atau Ctrl E. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat ada simbol yang mirip seperti ikan ya, tapi arahnya itu ke kiri dan ke kanan. Nah, di sini kita bisa ke tab insert, lalu ke bagian simbol. Nah, di sini karena sudah tersedia, jadi ambil saja dari sini, ke kita pilih yang sesuaikan ya, sesuaikan dengan soal sorry. Oke, kita ke tab insert, kita pilih, sesuaikan. Nah, kalau misalnya di sini kalian tidak muncul atau tidak otomatis muncul, kita pilih ke more symbol. Nah, jadi di sini ke more symbol untuk soal ini dan seterusnya, rata-rata jenis fontnya itu akan tersedia pada Webdings, Wingdings, Wingdings 2, dan Wingdings 3. Nah, untuk simbol arah ikan yang mirip ikan tadi itu berada pada Wingdings 2 ya. Jadi ini simbolnya. Kita bisa pilih, lalu tap insert saja. Jadi di sini karena aku udah ada simbolnya, jadi aku udah lihat. Nah, untuk selanjutnya kita bisa lihat nih, di atasnya ini ada semacam garis. Jadi caranya itu seperti apa sih? Caranya itu gampang banget ya. Jadi kalian tinggal drag semuanya ini sampai keluar. Sampai keluar. Jangan masuk seperti tadi. Kalau khusus garis sampai keluar. Kenapa? Hal ini dikarenakan ketika kita ingin melakukan page borders yaitu pada tab design, page borders. Nah, ini jangan lupa ya, kalau misalnya page borders berarti itu keseluruhan satu halaman dan halaman selanjutnya. Jadi bagian ujung ini yang akan digaris. Sedangkan kita kan maunya ini garis ini bagian atas ini saja. Jadi kita pilih borders, kita sesuaikan ya bagian ini. Kita pilih garis setting sesuai yaitu yang bagian ini. Nah, di sini itu ada bagian preview ini ada 4 ya. Ada seperti kotak ini. Kita tinggal hapus satu persatu sampai bagian atasnya ini, yang bagian atas yang tersisa. Caranya ini kita bisa klik bagian ini atau kita bisa double klik bagian ini. Jika sebelumnya seperti ini tinggal diklik sampai hilang. Nah, di sini apply to-nya itu paragraf ya. Jadi klik oke. Nah, kalau misalnya kalian apply to-nya itu bukan paragraf, maka hasilnya akan seperti ini. Kita ke bagian borders, contohnya ya. Kita pilih untuk hal ini. Ini bagian ini. Oke. Kalau teks berarti ntar jadi box ya. Jadi kita bagian paragraf.
Nah, kalau misalnya bagian footer sudah selesai, maka selanjutnya kita bisa lanjuti di bagian atas atau bagian header. Sama seperti bawah, kita klik 2 kali pada bagian atas ini. Nah, di sini kita bisa mulai melakukan enter aja ya. Jadi enter ini dilakukan untuk memberikan jarak atau spasi. Jadi ketika kita pilih bagian atas, kita bisa mengganti bagian kursor kita. Jadi arahkan di mana atau barisan yang mana kita ingin mengetik. Nah, karena di bagian ini kan ada 3 elemen ya. Jadi ada mulai dari tulisan yaitu Taito Tokyo, ada juga judul atau word art PT Cipahem dan ada logo. Nah, untuk hal ini pertama-tama kita itu menulis yang tidak menggunakan elemen seperti word art ataupun gambar ya. Jadi kita tulisnya itu yang pertama-tama itu bagian Taito Tokyo, Tokyo, Jepang. Kalau kita klik enter, 03 3316 03 564 spasi Cipahe it it cipahe.co.jp. Nah, ini tuh sama seperti sebelumnya, kita tinggal ke tab home, kita align right atau rata kanan. Nah, di bagian ini kita bisa sesuaikan saja ya. Kan Taito Tokyo ini seperti agak ke tengahan, kita tinggal geser sampai ke tengah. Nah, di sini kalau kita lihat di bagian Taito Tokyo Jepang ini ada simbol seperti bangunan. Ini tuh caranya sama ya, insert, lalu klik simbol, kita pilih yang ada simbol bangunan, yaitu yang ini. Jika kalian tidak ada simbol bangunan, berarti cara nyarinya itu pada bagian webdings, lalu kita pilih yang ini ya, simbol bangunan ini. Kita klik insert aja. Karena di sini sudah ada, jadi kok tidak klik insert. Untuk yang bagian nomor telepon, sama ya, simbol, kita pilih yang simbol telepon. Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat, di sini juga ada fontnya itu di Wingdings ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini akan keluar kata Wingdings, lalu kita cocokkan apakah benar ada di Wingdings. Hmm. Oh, yang ini ya. Nah, untuk yang Cipahe Mokit itu juga sama, kita ke tab insert, bagian simbol, lalu kita pilih yang surat ini. Kalau misalnya tidak ada, bisa lagi balik ke bagian Wingdings, kita pilih yang surat yaitu yang ini. Nah, kalau misalnya kalian itu tulisannya itu contohnya seperti ini, lalu ke bawah atau sebagai macamnya, misalnya seperti ini. Oh, enggak. Jadi kalau misalnya untuk jika kalian rata kanan, maka tulisannya ini nggak bisa ke bawah ya, karena rata kanan ini sudah max gitu rata kanan. Mulai dari kanan kita menulisnya. Tapi kalau misalnya kalian cara lain, misalnya align left, tapi misalnya kalian geser ke kanan seperti ini satu-satu, maka akan melebihi. Jadi yang paling gampang itu adalah lakukan rata kanan, lalu kita atur aja. Kalau misalnya dia arahnya itu di kiri, berarti kita lakukan itu rata kiri, ininya kita ketengahi. Tapi karena ini rata kanan, jadi kalikan seperti sebelah. Nah, untuk selanjutnya kita bisa isi tulisan PT Cipahem. Kita ke tab insert. Nah, di sini ada tulisan, ada simbol A ya. Ini tuh word art. Jadi kita klik aja, kita pilih yang sesuai yaitu kuning. Kita isi aja PT Cipahem. Nah, ini lalu kita arahkan taruh di sini. Nah, untuk font size-nya kita bisa sesuaikan dengan yang sebesar yang dibutuhkan ya. Ini pakai
48 aja, kita sesuaikan. Lalu untuk yang bagian kiri kita bisa klik insert, kita pilih pictures. Kita pilih this device. Nah, kalian tinggal cari di mana kalian sudah save gambar yang ada di file pertemuan 1 ya. Jadi jika kalian lihat di Teams untuk bagian file itu sudah diupload gambar logo PT Cipahem yang seperti ini ya. Kita tinggal klik insert. Nah, ini kan besar. Jadi caranya itu tinggal bagian ujung kiri atau kanan kita kecili. Seperti ini, kita kecilkan. Nah, kalau misalnya kita lihat sini, ini tuh kan agak lebar ya jaraknya. Jadi kita pilih layout option atau bagian picture format ini kita ke wrap text. Kita pilih in front of text. Kita besarkan, kita sesuaikan. Nah, oke, selanjutnya untuk bagian header, caranya itu kita arahkan kursor ke bagian tulisan .co.jp dan ke kanan, lalu kita klik enter sampai menurun seperti ini. Nah, di sini bisa bebas ya, bisa kalian mulai dari tengah atau kiri atau kanan atau justified. Selama kita lihat ini ujungnya ini sesuai dengan margin ya, sesuai dengan margin. Nah, habis itu kita ke bagian desain, page borders, kita pastikan ini berada pada tab borders. Kita pilih, nah ininya itu jangan di otak-atik ya. Kita pilih borders, kita pilih yang bagian, kita pilih garis ini. Pada footer sebelumnya itu kan sisain bagian atas. Namun pada header atau kepala karena arahnya itu ke bawah, jadi kita pilih atau kita sisakan bagian bawah. Apply itu dipastikan paragraf, kita klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kalau misalnya spasinya agak jauh atau mungkin kurang jauh, kalian bisa sesuaikan ya, tinggal di backspace seperti ini atau mungkin di space juga didekatkan seperti ini atau dan segala macamnya. Di sini aku turunin. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita bisa lihat nih yang kurang apa lagi sih? Yang kurang itu kan ada dua. Di latar belakangnya ini seperti ada logo yang sama seperti ini. Jadi caranya itu kita ke tab insert, kita pilih, oh salah. Kita ke tab design, kita pilih watermark, lalu kita bisa pilih custom watermark. Nah, di sini kita pilih picture watermark. Dikarenakan kita ingin mengambil gambar sebagai watermark kita. Kita pilih select picture, lalu pilih from a file. Nah, ini pasti keluar seperti ini ya. Kalau misalnya tidak keluar seperti ini, kalian bisa cari folder di mana tempat gambar ini berada. Kita pilih insert. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini kan washout-nya itu tercentang. Washout itu berarti warnanya akan pudar. Jadi ini kita hilangkan centangannya. Tapi kalau misalnya kalian sudah terlanjur washout juga tidak apa-apa. Soalnya sama saja, kita klik OK ya, habis itu. Nah, akan keluar latar belakang seperti ini. Untuk yang terakhir, kita bisa lihat bahwa di samping dan atas pada halaman ini ada gambar kelelawar. Caranya gampang, kita pilih tab design, lalu page borders. Nah, jika sebelumnya ini kita pilih bagian borders, maka untuk selanjutnya kita pilih bagian page borders karena kita ingin garisnya ini nih atau bordersnya ini ingin satu halaman. Jadi kita pilih page borders. Kita pilih yang ini bebas ya? Oh enggak, kalau misalnya yang ini karena merupakan gambar kelelawar, kita pilih yang art. Lalu kita cari sampai ketemu gambar kelelawar. Kita scroll saja sampai bawah, kita cari. Nah ini ya, ini yang paling sesuai. Ini tuh kelelawar. Nah di sini apply to-nya itu whole document nggak apa-apa. Width itu berarti lebarnya ya. Jadi kita sesuaiin aja nih, boleh 20, boleh 30, dan boleh sebagai macamnya. Pokoknya disesuaikan saja dengan ketentuan ya, sesuaikan dengan praktikum saja. Dari sini kalau aku pakainya yang 25 aja. Oke. Nah, di sini bisa dilihat ya, apakah sudah rapi apa belum. Nah, di bagian bawah nih, ini itu untuk yang terakhir ya. Jadi yang terakhir itu kalau Koko saranin, itu kita lihat itu, eee
kita anggapnya itu mempercantik dari surat ini. Kalau yang bawah ini ketimpa dari gambar kelawarnya ini, kita bisa arahkan kursor ke bagian simbol ini, setelah simbol lalu kita pilih enter. Nah, kira tuh ada spasi antara page borders dengan tulisan ini, sehingga tulisan ini tidak ketimpa. Untuk yang bagian atas juga sama, karena ini eee, agak menurun ya nampaknya. Jadi bagian bulet ini kita tarik saja ke kanan, lalu kita taruh di atas tulisan Taito Tokyo. Ini juga sama, karena ini melewati borders, kita bisa kurangi. Lalu kita bisa pilih close header and footer. Kalau misal tidak melakukan ini, juga tinggal diklik bagian yang suratnya 2 kali. Nah, kalau kita bisa lihat semuanya ini sudah selesai ya, sudah selesai. Jadi kalau Koko saranin, untuk melakukan seperti page borders atau mempercantik dari surat ini dilakukannya itu step-nya itu yang terakhir ya, karena yang paling penting itu adalah isi surat, lalu selanjutnya itu adalah mailings. Bagian mailings tadi, selanjutnya ada bagian formula, formula tadi yang bagian ini. Lalu setelah semuanya selesai, bagian ini isi ini selesai, kita bisa mulai bagian header atau bagian footer terlebih dahulu. Kalau misalnya kebuat 2 page seperti ini tidak masalah. Ini tuh karena mungkin ada tulisan kalian yang, melebihi dari 1 halaman atau ada spasi yang melebihi. Jadi tinggal dihapus saja, di backspace, akan hilang. Untuk selanjutnya juga sama ya, kalau misalnya tanda tangan kalian belum dan kalian harus, bingung mencari apa, jenis font yang sesuai, contohnya seperti nah ini juga huruf sambung atau huruf miring, ini juga sama. Nah itu bebas ya, pokoknya disesuaikan saja, dibikin semirip mungkin. Jadi untuk mailings ini diusahakan dibuat semirip mungkin. Nah ini tips ya, ini karena udah di penghujung praktikum, ini tuh adalah tips tersendiri. Jadi apabila kalian error atau mungkin namanya tidak keluar, kita bisa ngecek mailings kita apakah sudah benar atau belum. Caranya ke tab mailings, kita pilih edit recipient list. Nah, di sini kita bisa lihat, kalau misalnya ada bagian nama yang salah atau mungkin bagian nama yang kosong, kita bisa edit. Caranya pada data source ini di bagian bawahnya ada file yang kita sudah save tadi. Kita pilih edit. Nah, di sini tinggal diedit aja. Kalau misalnya sudah diedit, kita klik OK, kita pilih yes, kita klik OK. Akan keubah bagi kalian yang, ingin mengubahnya. Sekian dari video ini, kalau misalnya ada pertanyaan bisa chat aku di Teams atau chat aku di Line ya. Terima kasih.